Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ketua tolong disiapkan temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua. Ya, setelah berdoa agar hati kita kembali terbuka untuk belajar, marilah kita baca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, selanjutnya Ibu cek kehadiran ya. Dandi, Divaldi, Fadila, Fatima, Gina, Hayatil, Hilma, Radiatul Husna. Oke, alhamdulillah hadir kita semuanya ya. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kelas 10 MIPA 1 bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, siap menuntut ilmu menjadi generasi cerdas dan maju. Allahu Akbar, amin. Masya Allah, semoga nanti lokal ini benar-benar menjadi generasi yang cerdas dan Amin. Oke, coba sekarang Ananda cek kerapian kebersihan meja Ananda masing-masing. Oke, masih ingat apa materi kita sebelumnya? Masih. Tentang apa? Hadis. Hadis. Kalau kita mengingat hadis yang terbayang siapa? Nabi Muhammad SAW. Oke, masih ada yang ingat apa itu hadis? Ya. Hadis adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, atau takrir ketetapan Nabi Muhammad atas hukum syara. Alhamdulillah. Oke, itu adalah sumber hukum Islam yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sumber hukum Islam yang ketiga. Apa itu? Ijtihad. Ada yang sudah tahu apa itu ijtihad? Bersungguh-sungguh. Rahmaning sih. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah materi yang akan kita bahas berikutnya. Nah, nanti setelah kita mempelajari ijtihad ini, mudah-mudahan nanti Ananda dari lokal 10 MIPA 1 ini nanti ada yang menjadi mujtahid. Siapa itu mujtahid? Ya, orang yang melakukan ijtihad. Seorang ulama mau menjadi mujtahid? Wow, insya Allah ya. Nah, itu materi kita sekarang adalah sumber hukum Islam, yaitu ijtihad. Nah, kompetensi dasarnya menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Nah, berikutnya nanti tujuan pembelajaran kita setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah pengertian ijtihad, menegaskan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menganalisis isi kandungan ijtihad, merinci syarat mujtahid, menganalisis fungsi ijtihad, merinci bentuk ijtihad, dan menemukan contoh penerapan perilaku mulia serta hikmah berpegang teguh kepada ijtihad. Nah, sekarang Ananda sudah duduk dalam kelompok ya? Sudah. Oke. Ini kelompok satu. Misalkan dilipat kemarin ya. Ini kelompok. Baik, nah sekarang di dalam kelompok Ananda bersama teman sekelompok, silahkan disaksikan tayangan video berikut ini. Sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kedua, memahami bahasa Arab dengan seluruh ilmunya dan segala kelengkapannya. Ketiga, memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. 4.
tayangan yang sudah diperhatikan itu, ada kira-kira muncul pertanyaan dari Ananda? Apa saja fungsi dan manfaat kita? Apa fungsi dan manfaat setelah seorang mujtahid nanti berijtihad? Oke, mantap sekali ya Ananda. Oke, itu beberapa pertanyaan Ananda itu sudah terangkum di dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan ini. Jadi nanti silahkan dibahas bersama kelompoknya. Akan bekerja di dalam kelompok masing-masing. Kalau ada yang ragu nanti boleh bertanya. Untuk mengisinya Ananda boleh mencari di berbagai sumber, dari buku, internet, dan apa saja yang bisa dijadikan sumber pembelajaran. Oke, seperti biasa, kegiatan Ananda dalam kelompok itu akan Ibu observasi dan dinilai. Boleh. Kelompok 1 silakan menampilkan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Sofia Paulus. Secara manfaat ijtihad adalah kita ada yang kita hidup di depan ada. Artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara istilah, berusaha secara sungguh-sungguh menggunakan pikiran untuk menginspirasikan hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dari hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan? Terima kasih kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibrahimia. Isi kandungan adalah jawaban semua persoalan hukum umat Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran. Syarat seorang mujtahid: A. Memahami kalimat Al-Quran dan hadis. B. Memahami bahasa Arab dengan selebih-lebihnya dan segala kalimatnya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan isi materi tentang bentuk-bentuk ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad adalah satu, ijma'. Ijma' dari menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW. Oke, terima kasih. Oke, jadi bentuk ijtihad itu yang kita bahas di materi kita ini hanya 3. Itu ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Ijma' itu kesepakatan ulama terhadap suatu permasalahan yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Sementara qiyas itu membandingkan suatu peristiwa baru dengan suatu peristiwa yang pernah ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sementara masalah mursalah itu adalah penetapan hukum yang menitik beratkan kepada kemanfaatan dibanding mudarat. Oke, sekali lagi terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok 4. Kami akan menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. 1. Identifikasilah contoh perilaku mulia mengenai ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 1. Kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis. 2. Membiasakan diri berpikir secara rasional dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. 3. Saling membantu sama lain menyumbangkan sebagian dana
saya plus kelompok 4. Ya, yang perlu kita pahami di sini, ijtihad itu kan berusaha sungguh-sungguh. Kalau mujtahid itu kan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari suatu hukum terhadap permasalahan baru yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau bagi Ananda ini sebagai seorang pelajar, maka usaha sungguh-sungguh yang harus dilakukan adalah sungguh-sungguh di dalam belajar, sungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Nah, dalam memperbaiki diri itu dalam artian secara keseluruhan. Nah, sementara untuk hikmahnya, kalau ini kita pahami, maka insya Allah kita akan terwujud kebahagiaan oleh kita dunia dan akhirat. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Sudah. Oke, baik. Setelah keempat kelompok tampil, sekarang kita akan menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan materi kita? Oke, silakan Fadila. Satu, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Dua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Tiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah hadis secara mendalam. Empat, memahami persoalan fikih. Lima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Oke, ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Oke, silakan Yuda. Ijtihad merupakan sebuah hukum ketika dalam sebuah Islam. Setelah Al-Quran dan hadis, fungsinya yaitu mengistinbatkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalil yang dibolehkannya ijtihad terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 51. Isi kandungan ijtihad yaitu jawaban semua persoalan hukum Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis. Hanya sekian yang dapat saya sebutkan. Terima kasih pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh, kesimpulannya sudah lengkap ya. Oke, coba untuk yang terakhirnya Anda lihat tayangan slide Ibu ini mengenai materi kita pada hari ini. Itu untuk ijtihad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah adalah berusaha secara sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, mengistimbatkan hukum yang belum ada diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, berikutnya Ibu mau melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita. Kalau ada kritik dan saran dari Ananda, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa belajar seperti ini lebih termotivasi untuk belajar. Ya, alhamdulillah kalau Ananda merasa termotivasi. Oke, silakan. Masya Allah. Saya merasa belajar dengan metode seperti ini lebih mampu memahami materi pelajaran. Saya bersemangat membuat ringkasan materi karena mengisi LKPD yang diberikan. Alhamdulillah. Semoga kedepannya nanti Ananda lebih semangat lagi belajarnya sehingga nanti benar-benar menjadi seorang mujtahid. Untuk pertemuan berikutnya materi kita adalah tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, jadi tolong nanti dipelajari materi itu ya. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan post test. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, baik, untuk menutup kegiatan kita, silakan ketua dipimpin untuk membaca doa kafaratul majelis. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.